Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik, pada pertemuan video kali ini kita akan bahas terkait dengan manipulator robot ya, manipulator robot ya. Ini bagian dari mata kuliah robotika. Oke, sebagaimana kita ketahui bahwasanya di komponen dasar robot itu dapat kita bagi menjadi beberapa bagian ini ya. Jadi ada yang namanya power unit ya, ada sensor, ada aktuator, ada controller, ada manipulator. Yang hubungannya adalah seperti ini. Jadi kalau yang power unit otomatis dia akan mensuplai hampir semua bagian ya, ada sensor, ada controller, ada aktuator. Kemudian di sini dikaitkan juga antara manipulator dan aktuator di sini. Jadi controller akan menggerakkan aktuator. Nah, nanti aktuator ini juga nanti akan menggerakkan ke manipulator ini. Nah, ada kemudian juga manipulator ini memberikan feedback ya ke ke controller ya. Jadi kalau kita contohkan di sini adalah robot laba-laba ya, atau robot berkaki seperti ini. Maka di bagian aktuatornya kita lihat di sini di kakinya ini ya. Biasanya ini menggunakan servo. Satu kaki ini ada 3 servo biasanya ya. Jadi ini servo untuk yang kaki ini ya. Jadi bisa bisa ditekuk di sana ya. Kemudian di sini juga ada servo. Ini juga servo satu lagi. Nah, servo di sini juga digunakan untuk naik turun ya. Kemudian ini juga ada servo lagi di sini di bagian yang menghubungkan antara bodi sama kakinya ini, supaya dia bisa gerak maju, gerakannya maju ke depan sama mundur ya. Ini yang buat naik turun ya, ada 2. Kemudian ini yang servo buat maju mundur ya. Jadi masing-masing ada 3. Kalau di sini kakinya ada 6 ya, 1 2 3 4 5 6. Jadi masing-masing kaki ada 3 servo tadi. Jadi jumlah seluruh servonya ada 18 ya, 3 kali 6. Itu untuk kaki saja ya. Di bagian aktuatornya juga di sini kelihatannya bagian sensor ya. Ini sensor ultrasonic itu juga ada, bisa dipasang juga sebuah servo untuk melihat ya, untuk mendeteksi jarak depan ya. Kemudian kalau dia ada servonya berarti bisa gerak kanan kiri ya. Nah, seperti itu ya. Dia ada sensor kalau dipakainya sensor ultrasonik berarti dia akan mendeteksi semacam kayak misalnya ada halangan di depan, itu bisa dipakai ya, pakai ultrasonik, sehingga kalau dia bergerak maju kemudian di depannya ada halangan, maka bagian kontrol ini akan mendapatkan input dari sensor ini. Nah, ketika jaraknya sudah di limit, misalnya jaraknya katakanlah 20 cm katakanlah ya. Jadi ketika jaraknya sudah 20 cm atau kurang, maka kontrol ini akan menggerakkan atau memerintahkan ke aktuator ya. Nah, ke aktuator untuk bergerak. Nah, nah ini dibantu dengan manipulator. Yang namanya manipulator adalah bagian ini ya. Bagian yang berupa dari kerangkanya ini, kerangka kakinya seperti ini, itu namanya manipulatornya. Jadi kombinasi dari rangkaian atau kerangka dari kakinya ini, supaya dia bisa menghasilkan gerak ya. Karena kalau servo saja ya tidak bisa ya, otomatis harus desain sedemikian rupa manipulatornya sehingga dia bisa bergerak maju dan bisa bergerak mundur dengan pergerakan aktuator. Dalam hal ini adalah servonya tadi. Nah, jadi yang paling berperan di sini adalah kontrolnya terutama ya. Jadi dia akan mendapat input dari sensor, kemudian dia akan mengendalikan aktuator, masuk juga di manipulatornya ini. Jadi kalau di power unitnya, kalau robot yang seperti ini biasanya berupa baterai ya, tapi di sini tidak kelihatan ya. Jadi kalau kita lihat di sini menggunakan modul Arduino ya. Kita lihat di bagian atasnya ini sebagai kontrolnya. Jadi bagian kontrol ini ya bisa macam-macam ya, bisa pakai Raspberry, bisa pakai Arduino, bisa pakai microcontroller, atau kalau yang
apa namanya, yang robotnya sudah canggih ya biasanya bisa pakai mini komputer ya, seperti tadi Raspberry atau yang lainnya. Nah, di pokok bahasan kali ini kita nanti akan berbicara terkait atau bahas terkait manipulator ya. Manipulator. Apa itu manipulator ya? Nah, jadi kalau kita lihat robot ya, robot di industri kebanyakan bentuknya seperti ini ya. Bentuknya adalah lengan ya, lengan. Jadi ada bagian bawah yang fix ya. Kemudian ada apa namanya? Ada robot lengan seperti ini. Nah, masing-masing ketika ini ada sendi. Sendinya itu biasanya berupa motor, servo atau motor DC ya, di situ. Jadi ini nanti ada istilahnya ya, ada link, join, link, join, link. Nanti ada istilahnya. Ya, nanti ketika kita bicara tentang manipulator, kita contohkan kita konfigurasinya menggunakan robot-robot yang ada di industri. Ini ya. Jadi kalau kita lihat robot anatominya ya di bagian ini, maka manipulator itu berisi join sama link. Join itu adalah bagian yang menyediakan gerakan, nah seperti ini. Kalau kita terjemahkan secara bebas ya sendi itu ya. Jadi, yang menyebabkan bisa bergeraknya itu dari sendinya ini. Manusia juga punya sendi ya, ada sendi di siku, di lengan dan seterusnya. Kemudian ada yang namanya link. Nah, link ini join link. Ini tuh yang ini. Jadi bagian yang rigid atau yang kaku, bagian yang kaku antara join. Jadi kalau ini ada join berarti ini ada link 1, ada link, ada link. Nah, di sini dinamakan link 3, yang ini link 2. Kemudian tipe join sendiri ada dua macam di sini. Ada yang tipenya linear, ada yang tipenya rotary. Nah, tiap join ini dia akan memberikan yang namanya DOV ya, atau DOF, degree of freedom, derajat kebebasan ya. Nah, derajat kebebasan itu ya gampangnya menunjukkan sebagai berapa sih dia kemampuan untuk bergerak ya. Jadi kalau misalnya derajat putar, misalnya dia akan bergeraknya kemana arahnya, terus besarnya berapa di sana, itu degree of freedom. Jadi kalau seperti ini dia akan bergeraknya, nah ini ya, dari atas ke bawah ini. Kalau yang di bagian ini, lengan yang ini, dari apa namanya, dari join yang ada di sini, yang ada di join 3 ya. Biasanya robot mempunyai 5, 6 bahkan lebih ya untuk degree of freedom. Karena kalau freedom degree-nya cuma 1 ya tidak bisa ya, geraknya ya cuma apa namanya ini saja. Jadi kalau di sini kita lihat dove-nya ada berapa ini? Dove-nya bisa dihitung ya, dari join-nya aja di sini. Jadi join kalau di robot rata-rata memiliki 1 dove ya. Kalau di sini berarti ada 1, 2, 3 ya. Ada 3 DOV. Karena di bagian N effector ini biasanya langsung dia bisa mempunyai langsung 3 ya, bagian sendinya itu, sehingga total nanti ada 6. Kemudian di bagian manipulator robot biasanya dibagi jadi 2 seksi atau dua bagian ya. Bagian yang pertama adalah bagian body arm. Nah, body arm ini. Kemudian bagian yang terakhir adalah bagian wrist assembly ya, atau rangkaian lengan di sana. Kemudian body arm ini digunakan untuk positioning, jadi menggerakkan ujungnya itu ke posisi yang diinginkan dari ruang kerjanya ya. Kemudian kalau yang wrist assembly ini biasanya untuk orientasi objek di ujung ya, untuk mencapai bagian-bagian yang digunakan ya, yang dituju. Kemudian untuk tipe dari join atau sendi ya, dari manipulator, jadi ada 2 ya, ada yang translasi, ada yang rotasi. Kemudian tipe dari translasi juga ada 2 macam di sini. Ada yang namanya linear, ada yang namanya ortogonal. Yang linear bentuknya seperti ini ya. Jadi dia pergerakannya ya seperti ini, linear.
Ini ya. Ini bisa maju, bisa mundur. Jadi ini bagian inputnya, kemudian ini maju mundur ya. Biasanya kalau yang join seperti ini ya menggunakan solenoid ya, solenoid atau menggunakan kompresor ya atau fluida ya. Kemudian juga ada yang tipe ortogonal ya. Bedanya apa dengan yang linear? Kalau yang linear itu dia lurus ya, antara input sama outputnya lurus. Tapi kalau yang ortogonal, input sama outputnya adalah tegak lurusnya. Ini gerakannya sama linear, tapi hasil outputnya itu adalah tegak lurus ya. Jadi ini outputnya, ini inputnya. Kemudian kalau yang tipe dari rotari ya, gerakan rotari, maka ada 3 ya. Ada yang namanya rotasional. Nah, rotasional ini seperti ini. Yang robot lengan rata-rata menggunakan ini ya. Jadi gerakannya naik turun seperti ini. Jadi kayak gerakan jarum jam lah mirip ya. Kemudian ada yang gerakannya twisting ya. Twisting itu kayak gerakannya scrub ya di sini. Jadi dia bergerak pada porosnya seperti ini. Kayak gerakannya matabur di sana ya, seperti itu. Kemudian ada yang namanya revolving. Nah, revolving seperti ini. Nah, jadi antara input sama output tegak lurus. Cuma dia gerakannya adalah gerakannya rotari, revolving. Nah, kita lihat di sini ada simbol-simbol ya. Ada R, TV, rotational, twisting, revolving, V. Ya. Supaya ini RR ya. Dibedakannya dengan R yang ini. Kemudian yang ini V. Kemudian kalau yang linear ada L sama O. Nah, nanti dari notasi ini L, O, R, TV ini kita bisa membentuk konfigurasi manipulator untuk robot ya. Kita lihat contohnya nanti. Jadi translasi ada L, O, linear, ortogonal. Kemudian kalau yang rotari ada R, TV, rotational, twisting, revolving. Nah, jadi ini skema notasi dari sendi ya. Nah, biasanya digunakan simbol tadi LO, L tadi apa? Linear, ortogonal ya. Kemudian kalau R, rotational, twisting, satunya V, ingat revolving ya, rotational, twisting, revolving. Nah, ini. Jadi untuk mendesain tipe join yang digunakan untuk mengkonstruksi robot manipulator robot di sini. Kemudian untuk memisahkan antara body arm dengan wheel assembly-nya biasanya digunakan kolon. Ya. Kolon itu titik 2 ya. TLR berarti twisting, linear, rotational. Kemudian twisting, rotational. Kita lihat ini ya. TLR twisting, linear, rotational, twisting, rotational. Nah, ini beberapa tipe yang umum ya. Ada tipenya LOO ya. Ini gerakannya itu adalah linear semua ya. Cuman ada yang gerakannya translasi semua. Cuman di sini ada yang L, ada yang O ya. Nah, L-nya ini input sama outputnya lurus ya. Kemudian kalau input sama outputnya tegak lurus, dia pakainya berarti O juga sama ya. Jadi LOO. Nah, contohnya adalah di robot XYZ seperti ini ya. Nah, dia otomatis menggunakan 3 macam join yang sliding, yang translasi tadi ya, geser ya. Kemudian ada yang modelnya seperti ini ya. Ini yang polar koordinat TRL ya. Jadi ini mutar ya, bagian bawah ya, twist ya. Jadi kalau kayak mutarnya tadi bor atau scrub tadi. Kemudian ada R. Nah, R-nya ini seperti kayak jam ya. Bisa naik turun ke atas. Kemudian L ya, maju mundur. Nah, seperti itu. TRL. Nah, di sini dia berarti punya 2 join rotasi ya. Kemudian 1 join untuk translasi. Kemudian ada lagi yang namanya TLO. Nah,
ini kalau ruangnya adalah bentuknya cylindrical ya, atau silinder. Nah, bentuk robotnya seperti ini. Dia T, nah ini twist ya, scroll tadi gerakannya. Kemudian L turun ya, kemudian O itu. Jadi TLO, satu rotasional twisting ya, satu rotasi, gerakan rotasi twisting, kemudian dua gerakan translasi linear sama ortogonal seperti itu. Kemudian kalau yang joint arm robot, nah ini yang banyak dipakai ya, ini TRR ya, yang di bagian bawah ini ya twist ya, twist kayak gerakannya scrub seperti ini. Kemudian RR, nah RR, nah bentuk robotnya seperti ini. Notasinya adalah TRR. Kemudian kalau yang skala robot, maka dia notasinya VRO. Nah, V itu apa? Revolving, jadi gerakan putar tapi dia antara input sama outputnya tegak lurus, tidak searah gitu ya. Kalau searah yang namanya twisting tadi, kalau hasil outputnya adalah tegak lurus sama inputnya berarti ya maksudnya revolving. Ini VRO ini ya. Ini dua apa namanya? Dua gerakan rotasi VR ya. Satu gerakan translasi ortogonal ini ya. Ini mirip XYZ, cuma dia aksesnya dari atas seperti ini ya. Jadi mirip seperti joint arm robot tadi yang ini, cuman dia bentuknya adalah lebih ke vertikal. Nah, ini cocok untuk dipakai kalau digunakan untuk tugas inserting ya, atau pemasukan, seperti misalnya masang komponen ya, kalau di pabrik elektronik ya, masang skrup misalnya, nah, cocok seperti ini ya, dari atas ke bawah. Nah, jadi contohnya seperti ini ya, sketch atau gambarkan manipulator berikut dengan konfigurasi TRTR. Nah, T ini kan, jadi logonya kayak gini, atau sketchnya bentuknya T seperti ini. Kemudian kalau R berarti ada lingkaran, nah seperti ini, R, T lagi seperti ini, kemudian R. Maka di sini konfigurasinya adalah TRT. Nah, nanti dengan cara yang sama Anda bisa gambar yang B dan C gitu ya. Kemudian untuk degree of freedom sendiri ini juga ada beberapa macam ya, untuk translasi dan rotasi. Untuk translasi ada drop itu 3 ya di sini. Jadi ada moving up down ya, naik atas bawah. Kemudian ada moving side to side ya, ke kanan kiri ya. Kemudian ada gerak atau moving maju mundur ya. Nah, gambarnya seperti ini ya, up down, Y aksis yang warna biru, kemudian left right yang warna kuning ya. Kemudian ada maju mundur yang warna merah atau Z ya. Kemudian untuk rotasi ada yang namanya pitch ya, pitch ini yang warna cyan ini atau biru muda. Kemudian ada belok kiri belok kanan ya, turn left turn right atau yang namanya yaw. Nah, ini yang orange ini. Kemudian ada yang namanya tilting side to side atau yang roll ini ya. Jadi ini yang warna hijau. Nah, ini. Jadi kalau kita lihat sebenarnya ya sama juga XYZ ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya. Jadi kalau yang katakanlah yang pitch ya, pitch ini kan ini ya, muternya gini. Berarti dia mutarnya itu di sumbu yang kuning ini ya, porosnya. Kalau misalnya yang orange ya, orange yang yaw, dia berarti muternya dengan sumbu yang biru. Kemudian yang terakhir yang roll itu yang hijau. Nah, yang hijau ini dia muternya itu dengan poros sumbu yang warna merah. Jadi yang warna biru itu Y, yang warna
apa namanya, merah itu adalah Z ya, jadi yang ini X ya, kuning, seperti itu. Nah, untuk gambarannya seperti ini ya. Jadi ini biasa dipakai di bagian n efektor ya, bagian ujung air. Jadi kalau kita lihat di sini masing-masing ini satu dove ya, satu dove, ada roll, yaw, pitch. Jadi semuanya untuk lengan, ujung lengan ini dia sudah punya 3 ya. Sehingga nanti ditambahkan kalau misalnya bagian yang tadi basisnya tadi, yang lengannya, yang body armnya tadi ya, ada 3 ya, tinggal tambahkan ini berarti ada 6 ya. Jadi gerakannya roll ini, kemudian yaw, kanan kiri satu set ya, kemudian yang ini pitch ya, atas bawah, ini pitch ya, yang yaw pitch, ini yaw. Ya mungkin akan lebih apa namanya, lebih jelas gerakannya kita pakai model pesawat. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau yang pesawat itu pitch itu digunakan untuk take off ya. Nah, take off dia akan mendangak seperti ini, atau landing. Nah, seperti ini. Jadi bagian ujungnya akan mendangak atau ke atas dan ke bawah, ini seperti ini. Ini namanya pitch ya. Kemudian kalau yaw itu digunakan untuk belok ya. Nah, seperti ini. Di belok kanan, belok kiri, side to side itu yaw ya. Kemudian kalau roll itu dia adalah berguling seperti ini, muter pada porosnya seperti ini. Jadi kalau dibikin apa namanya, manuver-manuver itu yang seringnya pakai roll ini. Ini dia ada roll, guling ya, kemudian ada yaw, kanan kiri ada pitch ya, turun. Kemudian kalau di kamera ada istilah beda ya. Kamera juga ada gerakan-gerakan yang dua ya, biasanya gerakan rotasi ya. Jadi kalau gerakannya atas bawah namanya tilt ya. Kemudian kalau gerakannya itu kanan kiri samping ya, itu namanya pan ya. Jadi pan itu ya, kalau ini miripnya di yaw ya. Kalau tadi yang ini adalah di pitch ya. Kalau di pesawat tadi pitch yang ini. Kalau yang ini adalah yaw. Kalau di kamera pan sama tilt. Tapi secara gerakan tadi ya, ada yaw, ini yaw, yang ini pitch. Kalau di kamera istilahnya pan sama tilt. Nah, kemudian di bagian n efektor atau bagian ujung dari armnya tadi atau manipulatornya, nah biasanya diberikan tool spesial ya, atau tool khusus sesuai dengan apa yang robot ditugaskan untuk melakukan pekerjaannya di sana. Nah, di sini ada 2 tipe, ada yang tipe gripper. Nah, gripper itu ya untuk mengambil ya, atau menggeras ya, memegang objek ya. Nah, biasanya digunakan selama siklus pekerjaan ya. Jadi misalnya ini dipakai untuk loading unloading ya. Jadi ngambil kemudian diletakkan, ngambil diletakkan gitu. Pakainya gripper ya. Kemudian juga ada yang berupa tool. Tool itu berarti perangkat atau peralatan. Sesuai dengan prosesnya ya. Jadi melakukan suatu proses, misalnya apa? Pengelasan ya, pengecatan dan lain sebagainya. Maka ketika pengelasan ya, nanti toolnya dia akan berupa di ujungnya itu adalah alat las ya. Kemudian kalau yang pengecatan juga nanti ujungnya diganti dengan alat penyemprot untuk cat misalnya, seperti itu. Jadi bisa gripper, bisa tool. Nah, ini macam-macamnya di sini. Jadi ada yang gripper. Nah, gripper ini macam-macam ini. Yang bentuknya seperti ini ya. Ini ada yang bentuknya seperti ini. Kemudian yang bentuknya seperti ini gripper ya. Ada yang bentuknya lengan kayak jari-jari manusia seperti ini. Kemudian ada yang seperti ini bentuknya. Kemudian kalau yang tool bentuknya, nah bisa modelnya seperti ini bentuknya.
Kemudian untuk sistem penggerak dari join, ini ya. Jadi tadi kan manipulatornya. Nah, sekarang supaya dia bisa menghasilkan gerak ya, join itu kan yang bergerak, yang menghasilkan gerak antara dua link ya, atau dua lengan tadi ini ya. Jadi supaya bisa gerak maka di bagian ini harus ada penggeraknya. Ini link, ini joinnya di sini. Ini juga sama, ini link, ini ada penggeraknya. Nah, untuk dapat bergerak maka dia harus membutuhkan perangkat ya. Nah, umumnya dipakai adalah tadi namanya electrical motor atau motor elektrik ya, atau motor listrik ya. Digunakan untuk individual join ya, untuk mengaktifkan atau menggerakkan individual join. Ini banyak dipakai pada robot ya. Kemudian bisa juga modelnya selain listrik ada juga yang hidrolik ya. Ini bisa untuk model hidrolik piston ya, untuk maju mundur ya, atau bahkan bisa juga untuk rotari ya. Nah, ini biasanya dipakai untuk ketika dibutuhkan power atau tenaga yang lebih kuat atau yang lebih tinggi ya di sini. Jadi kalau butuh tenaga yang kuat biasanya menggunakan model hidrolik. Kemudian juga bisa yang namanya pakai pneumatik ya. Pneumatik di sini. Ya, biasanya terbatas pada robot-robot kecil ya, atau yang ya levelnya lebih kecil dari hidrolik ini. Kemudian robot-robot yang simpel juga untuk aplikasi perpindahan barang ya, transfer material. Kemudian untuk motor elektrik ya, atau motor listrik yang biasa dipakai di robot ini adalah ada yang namanya motor DC ya, seperti ini. Ada yang namanya motor servo, ada yang namanya motor stepper. Nah, seperti ini. Jadi ini yang biasa dipakai di robot ya. Kalau pakai motor AC jarang ya, karena motor AC itu kan gak susah kalau misalnya dibikin kontrol untuk bisa maju sama mundur ya, berbeda dengan motor DC, motor servo sama motor stepper. Oke, saya kira itu untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan nanti disampaikan di grup mata kuliah ya. Nah, untuk kuliah video kali ini, pertemuan kali ini ada tugas ya, tugasnya ini yang gambarkan konfigurasi manipulator jika diberikan notasinya di sini. Konfigurasinya TLR, RT, TVR, RTR ya, kemudian ORRT. Nah, silakan digambarkan. Di videonya nanti bisa diulang kembali untuk diputar ya, bagaimana menggambar konfigurasi manipulator ini. Kemudian yang kedua sebutkan jumlah DOF dan jenis DOF ya. Jenis DOF itu tadi ada yaw, pitch sama roll pada sendi manusia ya. Jadi dari pada lengan manusia, yaitu dari sendi bahu, sendi siku, dan sendi pergelangan tangan. Kemudian yang ketiga, jelaskan perbedaan motor DC, motor servo, dan motor stepper. Nah, nanti silakan dikerjakan di kertas folio, tulis tangan ya. Kemudian pengumpulannya nanti adalah secara online. Silakan nanti ketika sudah ditulis, kemudian difoto ya, per halaman difoto, kemudian masing-masing dijadikan satu dalam file PDF. Nah, nanti Anda bisa lihat tutorial juga di video saya, cara membuat file PDF dari beberapa gambar ya, atau foto. Atau bisa juga Anda bisa pakai aplikasi di smartphone, bisa pakai cam scanner atau pakai Office Lens, itu juga bisa ya, dari foto kemudian langsung menjadi PDF. Nah, jadi silakan seperti itu. Kemudian untuk pengumpulan tugasnya adalah via Sunan. Nanti saya berikan wadahnya di
di Sunan. Demikian video kali ini, saya kira cukup sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.